Shalom. Saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kunci keempat, mengalami mujizat, kuasa, dan perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena pada kali ini sudah masuk kepada bagian yang keempat, saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan bagian pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap tentang seluruh topik bahasan kita ini dan dapat meneguhkan, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya tidak apa-apa membacakan seluruh ayat 2 ya, dan memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggapan, respon, atau reaksi pertama yang timbul ketika kita berada dalam keadaan yang gawat atau dalam keadaan yang sulit dan sukar adalah negatif. Itu manusiawi sekali. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kondisi keadaan yang begitu berat dan besar yang sedang diperhadapkan dalam hidup kita, memang di awal kita memberikan respon dan tanggapan bisa saja negatif. Tapi saya mau mengingatkan saat ini, kunci keempat mengalami mujizat kuasa perbuatan Tuhan. Kita harus menerobos hal-hal yang negatif dan menuju kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai saudara dan saya dibutakan oleh hal-hal yang negatif, akhirnya kita tidak mampu melihat hal-hal yang positif dalam hidup ini. Dan apa yang dilakukan oleh janda ini ketika Nabi Elisa bertanya kepadanya, dia memang mengaku dengan jujur. Ketika Elisa berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Coba, ini kan negatif. Tidak punya apa-apa di rumah. Tapi dia tidak stop, tidak berhenti di situ. Dia kembali melanjutkan, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya, dia memang mengucapkan hal-hal yang nihil, hal-hal yang kosong, hal-hal yang hampa sebelumnya, hal-hal yang negatif sebelumnya. Tapi dia tidak stop, tidak berhenti di hal-hal yang negatif. Dia berkata, ternyata dia memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang merongrong merusak kehidupan banyak orang Kristen sekarang ini, karena selalu fokus dan dibutakan kepada perkara-perkara yang negatif. Hal-hal yang kosong dan hampa nihil dalam kehidupan. Memang aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Memang inilah akhir dari segalanya. Saudaraku, perkataan-perkataan negatif, pikiran-pikiran negatif, itu tidak pernah bisa menerobos hal-hal yang positif dalam hidup kita. Dan itu menjadi penghalang perintah bagi kita untuk melihat karya, kuasa, mujizat perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai saudara dan saya kita semua dikuasai oleh pikiran negatif, perkataan-perkataan yang negatif. Memang kenyataannya ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan yang sedang menghadang menimpa menurut hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu, di balik dari seluruh pergumulan kesulitan itu masih ada sesuatu yang bisa kita lihat secara positif. Jangan menangisi dengan apa yang tidak kita punya. Tapi coba kita lihat apa yang kita punya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dengan kita fokus kepada apa yang tidak kita punya, tidak berdaya untuk menyelesaikan problem, pergumulan, persoalan yang begitu berat dan besar yang sedang menimpa hidup kita. Bahkan perkara-perkara negatif dalam hidup itu merusak iman, kasih, pengharapan kita. Itu menggerus keyakinan kita. Tapi mari kita coba melihat hal-hal yang positif. Ternyata di tengah-tengah setiap pergumulan kesulitan yang sedang kita hadapi, masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Memang kita perlu jujur mengakui memang
begini keadaan kondisi terkini kehidupan kita. Tapi jangan berhenti di situ. Coba lihat, perhatikan secara sungguh-sungguh, secara sesama. Ternyata ada sesuatu yang menjadi jalan berkat, jalan mujizat, jalan perbuatan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ketika Nabi Elisa bertanya kepada janda miskin ini, beritahukanlah kepadaku apa yang ada padamu. Sebetulnya, saudaraku, kalau sampai janda miskin berkata, sama sekali tidak ada yang kupunya, berarti dia tidak akan mendapatkan jalan pertolongan, mujizat, kuasa perbuatan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, sekalipun dia mulai perkataannya dengan hal-hal yang hampa, kosong, nihil, dan negatif, tapi diakhiri dengan hal yang positif. Aku tidak punya apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Memang yang dia punya kecil. Yang dia punya memang tidak ada apa-apanya untuk menyelesaikan pergumulan persoalan hutang yang sedang dihadapi. Di mana kedua anaknya mau diambil menjadi budak sebagai pengganti dari pembayaran hutangnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah kunci bagi saudara saya untuk melihat karya kuasa perbuatan Tuhan. Ketika kita beralih dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dalam peristiwa yang lain, Yesus pun pernah mendekati murid-muridnya dan berkata, dalam Lukas pasal 5, saya bacakan untuk kita dulu ya. Ini sangat relevan dengan topik bahasan kita ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Pada suatu kali yang seperti ini di pantai dari Genesaret sedang orang banyak mengurungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membaca jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menelakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Perhatikan ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus bersama dengan kawan-kawan dan juru bicaranya adalah Petrus. Simon Petrus katakan begini, Guru, dalam sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, tidak menangkap apa-apa artinya nihil, kosong, hampa, negatif. Tetapi Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak berhenti di situ. Dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita punya pergumulan. Tapi saya mau kasih tahu, seringkali banyak orang Kristen tidak bisa lagi menemukan, bahkan merasakan, menikmati karya, kuasa, mujizat, pertolongan, perbuatan Tuhan karena terlalu tertancap, terpatri, terfokus hati, pikiran, perkataannya kepada hal-hal yang negatif. Saya kasih tahu, hal-hal yang negatif itu menjadi penghalang besar bagi kita untuk mengalami karya, kuasa, mujizat, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika saudara dan saya menuju pada hal yang positif, percayalah, disitulah titik awal menunjukkan kita punya iman. Saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena kalau orang datang kepada Allah, dia harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah ada dan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini hati dan pikiran kita, pikiran dan perkataan perbuatan kita diwarnai dengan hal-hal yang negatif, itu menunjukkan kita sudah tergerus, bahkan mengalami erosi iman yang sangat serius, dan kita akan semakin sulit untuk melihat, menikmati, dan mengalami karya, kuasa, mujizat, dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya,
Jangan mau dibutakan, dibatasi, dikungkung, diikat, dibelenggu oleh perkara-perkara yang negatif. Mari coba lihat apa yang ada pada kita. Karena justru dari apa yang ada pada kita, sekalipun itu kelihatannya kecil, itu menjadi awal di mana Tuhan memiliki jalan bagi kita untuk menyatakan mujizat, kuasa, dan pertolongannya bagi kita. Nanti ending dari cerita ini, dengan pengakuan dari janda miskin ini, aku tidak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli yang berisi minyak sedikit. Dari buli-buli berisi minyak inilah nanti terjadi perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Saudaraku, dari hal yang kecil ketika kita beriman, percaya, yakin kepada Tuhan, dari hal yang kecil itu Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Oleh karenanya, saya mau menegaskan kepada kita saat ini, jangan mau dikungkung, dibatasi, dikekang, dan dibutakan oleh hal-hal yang negatif. Mari beralihlah, majulah, teroboslah hal yang negatif, menuju kepada hal yang positif. Maka hal itu menjadi jalan berkat, jalan mujizat, dan hal itu juga menunjukkan bahwa kita punya iman, punya keyakinan, punya kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Bapak Saudara menyadari apa yang kita miliki, sekalipun kecil, maka hal itu menunjukkan kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita masih bisa melihat sekalipun hal kecil, itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi jalan berkat untuk perkara besar bagi kita. Bukankah dalam sebuah kesempatan ada banyak orang berjubel datang mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan mereka berada di tempat yang sunyi. Dikatakan 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Maka murid-murid menjawab, bagaimana mungkin dengan 200 dinar bisa memberi roti kepada seluruh mendapatkan potongan roti kecil? Tidak akan cukup. Akhirnya seorang Andreas berkata, Guru atau Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Apa kata Yesus kepada Andreas? Bawa kemari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, suruh mereka duduk di rumput berkelompok-kelompok. Yesus tidak meremehkan 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya kasih tahu, jika Yesus tidak melecehkan, menghina, merendahkan beban sebelah mata yang kecil. Kenapa banyak orang Kristen melecehkan, meremehkan? Untuk apa lainnya kecil ini? Gak ada gunanya, gak ada apa-apanya, gak bisa berdaya untuk melakukan apa saja. Saudaraku, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang besar selalu terjadi dari hal-hal yang kecil. Amin, saudara. Yesus akhirnya mengangkat roti itu dan mengangkat ikan itu kepada Bapa di surga, mengucap syukur. Akhirnya terjadilah mujizat yang besar. 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak. Mereka kenyang semua dan sisa 12 paku. Dimulai dari hal yang kecil, hal yang sangat sederhana. Tapi ketika hal itu dihargai, disyukuri, dari hal yang kecil itulah bisa terjadi perkara-perkara yang besar. Saudaraku, mari beralihlah dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Carilah, ketahuilah, temukanlah hal-hal apa yang kita punya dalam diri kita. Jangan selalu hal-hal yang kosong, hampa, tidak ada, negatif, mewarnai hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Mari kita bisa melihat kebaikan Tuhan, sekalipun kelihatannya itu berkat yang kecil, hargai dan hormatilah itu. Karena ternyata bisa saja hal itu dipakai oleh Tuhan sebagai jalan dan jembatan untuk Tuhan menyatakan iman kita. Karena kebenaran firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.